Halo Sobat Investor BNI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Super Smart, asupan seru seputar market episode ke-6. Episode kali ini spesial banget nih, karena hari ini kita akan diskusi santai, tapi penuh makna untuk membahas implementasi nilai-nilai ESG di BNI. Telah hadir bersama kita narasumber istimewa, yaitu Division Head dari Divisi Enterprise Risk Management, yang sekaligus adalah leader dari ESG Tim BNI, Bapak Rayendra Minarsa Gunawan, atau yang akrab disapa Pak Ray. Selamat siang Yuli. Selamat siang, apa kabar Pak Ray? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Super Smart, Pak. Siap, terima kasih undangannya. Siap, terima kasih Pak. Nah, Sobat Investor sekalian, mungkin sebelum dimulai, kita kasih intro sedikit tentang ESG. Jadi ESG sendiri adalah kepanjangan dari Environmental, Social, dan juga Governance. Nah, 3 pilar penting ini adalah menjadi hot topic di industri perbankan dan juga investasi. So, langsung aja kita bahas lebih dalam bersama Pak Ray. Pak Ray, pertanyaan pertama nih Pak. Boleh tolong dijelasin dulu nggak Pak, gimana sih konsep besaran dari ESG itu sendiri? Dan terutama relevansinya untuk industri perbankan. Ya, terima kasih Yuli untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat ESG sendiri ya, kadang-kadang kita suka terjebak bahwa ESG itu adalah sebuah terminologi baru, metodologi, dan sebagainya. Tapi dalam kacamata saya sih sebenarnya ESG itu adalah sebuah komitmen dan tanggung jawab. Komitmen pada saat kita menerapkan sebuah model, baik itu model bisnis, model usaha, model operasional, pasti akan ada pertanggungjawabannya karena kita hadir di bumi yang satu ini. Dan pertanggungjawaban itu harus bertanggung jawab untuk kontinuitasnya. Jadi bukan hanya pada hari ini saya melakukan sesuatu, lalu pada besokannya saya lupa tuh habis itu bagaimana. Tetapi kontinuitas itu menjadi penting, makanya disebut sebagai sebuah model yang berkelanjutan. Nah, relevansi bagi industri perbankan apa? Industri perbankan adalah salah satu industri yang tertua juga di dalam masyarakat perekonomian. Industri perbankan harus juga menginstill sesuatu yang berkelanjutan. Nah, patron dari ESG itu adalah patron dari sebuah kebertanggungjawaban itu dapat dilanjutkan atau dapat dibuat sebagai keberlanjutan, yaitu dari sisi environmentalnya, yaitu dari sisi risiko iklimnya, dari sisi risiko fisikalnya, dari sisi risiko bahwa kita ada di bumi yang sama, bahwa kita bekerja di bumi yang sama. Lalu juga dari sisi S-nya, dari sisi sosialnya. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Kita bekerja pasti bersama dengan banyak orang, kita bekerja dengan sebuah masyarakat. Nah, sosial di situ adalah menggarisbawahi bahwa pertanggungjawaban itu juga harus memikirkan bagaimana dampak terhadap masyarakat secara luas. Lalu kita bilang tata kelola. Kita sudah mengetahui berulang-ulang bahwa yang namanya tata kelola adalah yang dapat membangun sebuah sistem atau tata laksana sehingga semua itu menjadi sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola ini atau governance ini adalah untuk menggarisbawahi bahwa semua mekanisme itu memang dijalankan secara berkesinambungan, secara memang adil satu dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, Yuli. Siap, seru banget Pak. Jadi memang ESG itu sekomprehensif itu ya Pak ya. Nah, lanjut Pak. Mungkin boleh diceritain nggak Pak, framework ESG sendiri di BNI itu kayak apa sih Pak? Dan bedanya apa ya ESG di BNI dengan di bank-bank lainnya? Ya, framework itu kan sebuah kerangka kerja ya sebenarnya. Jadi mungkin saya mulai dari kerangka kerja yang pertama kali OJK menerapkan bagaimana keuangan berkelanjutan itu harus diterapkan. Jadi kalau kita ngelihat POJK 51 tahun 2017, pada saat itu dicanangkan yang namanya RAKB. Di dalam RAKB itu sendiri sebenarnya sudah dijelaskan pilar-pilar apa saja yang perlu untuk menjadi perhatian, yaitu dari sisi produknya, dari sisi bagaimana memberdayakan, dari sisi kemampuan kapabilitas orang-orangnya, manusianya, karena people will be handling it. Dan yang pasti tidak kalah pentingnya bagaimana manajemen risiko, sistem, tata kelola itu menjadi pilar yang juga sangat perlu diperhatikan. Maka kerangka kerja pertama yang sebagian besar bank sebagai first mover pasti akan menitik beratkan kepada bagaimana pilar-pilar RKB itu benar-benar diimplementasikan. Setelah itu pilar-pilar itu framework itu berkembang dengan berbagai macam standar yang ada, sama di BNI juga begitu. Standar yang ada, bagaimana aspek-aspek dan juga view-view dari para stakeholders itu juga akan mempengaruhi bagaimana sebuah kerangka kerja itu akan dapat selalu menjadi relevan.
Nah, buat saya kerangka kerja itu yang dapat dijalankan adalah sesuatu yang memang relevan bagi industri dan juga bagi stakeholders tentu saja. Framework yang kita miliki pada saat ini selalu menitikberatkan kepada building blocks yang kita miliki. Jadi kalau kita petakan tadi kalau Yuli bilang, oh ternyata luas sekali ya ESG. Memang ESG itu luas sekali. Pada saat kita bikin mind map, building blocks yang sangat beriterasi atau berkorelasi dengan ESG itu banyak sekali. Baik dari sisi bagaimana sebuah cyber security, information handling, sampai juga dengan bagaimana pengelolaan data pribadi itu juga menjadi salah satu aspek penting. Jadi di dalam building blocks kita selalu berakar dari target dan aspirasi. Kita adalah bank intermediary. Jadi sudah pasti yang paling penting adalah bagaimana sebuah keuangan berkelanjutan itu dapat terus dikembangkan. Tata kelola dari sebuah keuangan berkelanjutan sampai juga dengan turunan-turunan produk-produknya. Lalu juga enablers penting dalam kerangka kerja kami adalah bagaimana data dan enablers itu dan juga sistem itu dapat mendukung ini semua. Karena dengan adanya data dan juga sistem yang baik, maka proses, baik dari sisi proses, kita bilang kredit, kita bilang dari sisi liability, semuanya itu dapat diukur dengan lebih seksama. Lalu juga yang menjadi kerangka kerja yang penting, selain dari kita bilang data dan sistem, kita bilang sustainability financing, kita juga bilang kerangka kerja yang menjadi penting bagi kita adalah sumber daya manusia. Karena kalau kita kembali lagi, yang namanya sumber daya manusia, maka kita bilang bagaimana caranya meningkatkan kapabilitas, bagaimana caranya meningkatkan awareness. Maka kita memiliki program jenjangnya, baik untuk yang internal, maupun pada saat kita menjalankan itu untuk para pemegang saham kita, dan juga para investor, baik juga lembaga rating, sampai juga dengan nasabah dan debitur. Dan aspek penting yang menjadi kerangka kerja kami juga adalah yang terakhir mengenai bagaimana kita bisa menjadi partner bagi debitur-debitur kita, bagi nasabah-nasabah kita, dan dengan kita menjadi partner, kita mau bilang bahwa ESG mungkin awalnya kita anggap sebagai pertanggungjawaban, tapi di sini BNI hadir juga untuk bersama-sama kita menjalankan tanggung jawab ini, komitmen ini, bahwa kita memiliki uluran tangan juga untuk bersama-sama kita bisa menjawab ESG ini secara lebih komprehensif dan juga pastinya at the end of the day lebih profitable. Mantap, keren banget sih Mungkin Pak. kalau gitu. Jadi memang konsep ESG di BNI ini sudah dipikirkan dengan seksama dari A sampai Z-nya ya Pak. Betul. Nah kalau tadi Pak Ray udah cerita tentang konsep ESG dan juga framework ESG, mungkin boleh kita deep dive gitu Pak lebih dalam nggak implementasinya di BNI dari mulai aspek I-nya dulu, environment, ke social, sampai dengan ke governance-nya seperti apa Pak? Ya. Kalau kita bilang kita pecah dalam environmental, social, dan governance, even though korelasi antara masing-masing pilar itu pasti banyak ya. Tetapi kalau kita coba kita sterilkan ya dari sisi environmentalnya, yang sudah pasti kontribusi BNI dari sisi bagaimana kita bisa meng-create sebuah pembiayaan yang memang memiliki green factor berdasarkan KUBL. KUBL ini adalah memang standar yang juga dimiliki oleh regulator bahwa mana yang masuk di dalam green financing, mana yang belum. Dan kalau kita melihat pertumbuhannya, saat ini kita sudah hampir sekitar 23-24% dari portfolio BNI, ini sudah masuk di dalam kategori KUBL atau Green Portfolio. Dan kalau kita perluas lagi dari sisi KKUB-nya atau Sustainability Financing-nya, kita sudah hampir, mohon maaf, kalau tadi KUBL di 9,4%, KKUB sudah sampai 24,3%. Artinya sudah seperempat dari portfolio BNI ini sudah memiliki faktor environmental dan social KKUB-nya. Jadi kalau kita mau bilang kontribusi nyata dari BNI tentu saja dari sisi pembiayaannya, di mana faktor environmentalnya ini kita sudah secara konsisten itu selalu meningkat. Dari 5-10% itu selalu meningkat bagaimana pertumbuhan dari KUBL-nya. Struktur yang kita miliki saat ini adalah kita memiliki kredit analisis yang dimana dalam kredit analisis itu kita memiliki risk acceptance criteria terlebih dahulu untuk mengkategorikan mana saja sebenarnya yang masuk di dalam kategori hijau. Lalu kita juga memiliki subkomite untuk mendukung supaya ini semua berjalan dengan baik. Dan tentu saja ada tim khusus dari departemen dan divisi
untuk melihat dan melihat secara keseluruhan apakah portfolio ini memang dikembangkan, ada pipeline-nya, sampai juga dengan pencairannya sudah sesuai. Kurang lebih seperti itu dari sisi environmental-nya. Dan dari sisi sosial, kami juga tidak lupa menerapkan faktor literasi. Karena kadang-kadang kita bertumbuh secara pembiayaan, tapi kita juga harus ingat bahwa literasi keuangan itu sangat penting. Di Indonesia ini, literasi keuangan, financial literacy, ini menjadi salah satu agenda utama kami juga di dalam sosial, dan juga budidaya untuk UMKM. Kami banyak bekerja sama juga dengan kementerian dan juga beberapa partner lain untuk bagaimana bisa menghadirkan UMKM ini supaya selalu bergairah dan juga memikirkan faktor-faktor dari ESG tersebut. Dari sisi governance-nya, kita memiliki tata kelola yang cukup terstruktur, sudah terstruktur dengan adanya subkomite, sudah adanya satu unit khusus yang melihat, mengoversee bagaimana penerapan dari ESG itu secara berkesinambungan. Balik lagi, namanya governance, kita pasti akan sesuai dengan good corporate governance kita. Bahwa di dalam setiap pengelolaan ESG kita, maka transparansi, akuntabilitas, itu semua menjadi tanggung jawab yang penting bagi kami, sehingga disclosure kami di dalam sustainability report menjadi salah satu bentuk di mana kita standar-standar internasional sudah harus diterapkan di dalam sustainability report kami. Kurang lebih begitu, Yul. Siap. Nah, menarik nih Pak, kalau tadi Pak Ray cerita bahwa KKUB di BNI seperempat dari portofolio kredit kita sudah menerapkan aspek ESG gitu ya Pak. Mungkin kita sering dengar istilah green loan ya Pak. Nah, itu gimana sih Pak caranya debitur mengajukan hal itu? Dan apa saja sih aspek-aspek yang kriteria-kriteria yang kita nilai gitu Pak untuk seorang debitur bisa ngajuin green loan tersebut? Ya, sebenarnya kalau mengajukan green loan sama mengajukan kredit biasa itu sama prosesnya. Sama prosesnya. Jadi memang standarnya saya rasa hampir di semua perbankan ya. Pertama pasti kita harus melihat semuanya dari aspek kreditnya terlebih dahulu. Bagaimana 3 pilar itu diterapkan, bagaimana menganalisa kredit itu dengan 5C-nya, itu semua proses yang underwriting yang sudah umum kita lakukan di sisi kredit. Lalu setelah memang dari sisi kreditnya, kita kan pasti melihat use of proceeds-nya sampai sejauh mana. Maka pada saat juga mengevaluasi use of proceeds-nya dan juga bagaimana pipelining itu masuk, maka kita juga bisa melihat bahwa apakah memang dari sisi RAC tersebut sudah bisa dipenuhi atau tidak. RAC ini kita bagi per masing-masing sektor. Jadi ada sektor khusus untuk misalnya pengelolaan kelapa sawit, atau mungkin energi, mungkin konstruksi. RAC itu spesifik. Risk acceptance criteria spesifik untuk per masing-masing sektor. Setelah sudah melalui pipelining tersebut, maka baru kita bisa kategorikan apakah memang dia sudah memenuhi use of proceeds-nya. Apakah memang bisa dikategorikan sebagai taksonomi hijau Indonesia. Dan bila mana sudah bisa memenuhi, baru dapat kita kategorikan portfolio-portfolio ini masuk di dalam KUBL. Ada juga sebenarnya sekarang kita sudah menghadirkan, OJK sudah mengintroduce yang namanya TKBI, di mana biasanya kita bilang, oh ini loh fase transisinya, atau ini loh yang dibilang portfolio transisi. Meskipun TKBI ini baru untuk beberapa sektor, tetapi ini sangat membantu industri dan juga perbankan untuk melihat sebenarnya kalau kita belum, mudahnya kalau kita belum green-green banget nih ya, kira-kira kita ada di posisi yang mana? Nah, TKBI ini benar-benar sudah mendefine sebenarnya kita ada di prospek yang mana, dan pada saat ini transisinya ada di ranah atau di fase yang mana. Dan TKBI ini jadi membantu juga untuk industri perbankan sehingga pengkategorian tersebut bisa lebih tepat. Makanya kami juga melakukan pendalaman terhadap TKBI ini bukan hanya secara internal. Kami juga membuka workshop bersama dengan para debitur kita. Jadi kita mengadakan beberapa workshop dengan debitur-debitur kami, atas undangan tentu saja dengan debitur-debitur kami, untuk kita juga deep dive lebih jauh mengenai bagaimana mengeksplor TKBI ini. Dan dalam eksplorasi itu banyak sekali masukan-masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari debitur-debitur kami pada saat mau menerapkan bagaimana impact-nya, bagaimana yang mereka harus lakukan. Sehingga seperti tadi pertanyaan Yuli, pada saat mau juga di-instill masuk di dalam green portfolio, apa saja sih aspek-aspek yang mereka harus penuhi, lengkapi, sampai juga dengan mereka dapat benar-benar dikategorikan sebagai taksonomi hijau Indonesia. Mungkin kurang lebih begitu, Yuli. Nah, Pak Ray, kalau Sobat Investor BNI kan ujung-ujungnya concern-nya nih ke profit ya Pak. Sebenarnya seberapa profitable ya Pak
kredit atau penerapan ESG ini ke bisnisnya BNI? Kalau mau dibilang profit saat ini memang driver kita bisa bilang begini. Dari sisi portfolio BNI related to green, semuanya ada di dalam kategori yang baik, yang sehat. Pertama itu dulu. Seperti yang tadi Yuli bilang, banyak kan cost-centric ya jadinya ya. Nah, dengan cost-centric tersebut, kita ada yang namanya sustainability linked loans, sehingga sharing cost tersebut bisa diabsorb di dalam yang namanya pada saat mereka memenuhi target-target yang diperjanjikan di dalam sustainability linked loans kita. Sehingga pada saat awal, pada saat mereka sudah bisa mereduce emisi dan sebagainya, dan itu diperjanjikan di awal di dalam sustainability target kita bersama, maka itu bisa mereduce rate yang diberikan kepada masing-masing debitur. Secara keseluruhan, pastinya memberikan positive spread, tetapi apakah ada pembeda dengan kredit lain saat ini masih sama dengan yield pada umumnya. Kurang lebih begitu. I see. Thank you Pak Ray. Nah, terakhir nih Pak, kalau melihat ke depan, apa sih Pak milestone terbesar ESG BNI dalam 3-5 tahun ke depan? Ya, milestone kami yang paling dekat dan kami harapkan bisa segera tercapai adalah BNI benar-benar bisa menjadi partner debitur. Kami pada tahap pertama mengintroduce yang namanya TKBI, yang mengintroduce yang namanya bagaimana sebuah transisi platform tersebut dapat diterapkan di dalam industri masing-masing, meskipun masih beberapa sektor. Tetapi ke depannya tentu saja partner ESG di mana BNI bisa berperan serta di dalamnya dapat juga bersama-sama dengan para debitur untuk kita define bersama roadmap-nya. Karena kita berjalan bersama-sama. Pada saat bersama debitur kita memiliki engagement dalam bentuk perjanjian kredit ataupun perjanjian lainnya, maka sebenarnya kita memiliki pathway yang seharusnya juga kurang lebih sama. Untuk kedepannya kita memiliki net zero emissions yang sudah kita komitkan di dalam sustainability report kita, yaitu di dalam net zero emissions operasional, scope 1 dan scope 2 itu di tahun 2028, dan nanti di net zero emissions pembiayaan di scope 3 itu kita set atau kita komitkan di tahun 2060 sesuai dengan untuk mendukung NDC dari pemerintah. Luar biasa sekali Pak Ray insight-nya. Ternyata ESG itu memang bukan cuma sekedar jargon aja ya Pak, tapi benar-benar jadi strategi dan juga arah bisnis BNI gitu ke depannya. Wah, terima kasih banyak sekali Pak Ray atas sharingnya hari ini Pak. Nah, semoga semua sobat investor BNI udah bisa dapat gambaran yang lebih jelas ya tentang bagaimana konsep ESG, implementasinya di BNI, dan bagaimana peran BNI untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. So, untuk sobat investor BNI semuanya, kalau masih ada pertanyaan lanjutan atau mau tahu lebih dalam tentang BBNI, silakan langsung DM aja Instagram BNI Investor Relation di @bbni_ir. Sampai jumpa di Super Smart episode berikutnya.